Kalau saya bertanya siapa negara Asia yang paling ditakuti saat ini di Piala Dunia? Mungkin beberapa tahun lalu jawabannya masih diperdebatkan. Tapi hari ini rasanya semakin banyak orang yang sepakat pada satu nama. Jepang. Ya, Jepang. Negara yang dulu sering dianggap hanya sebagai pelengkap turnamen. Negara yang dulu dipuji karena disiplin, tetapi diragukan soal kualitas. Kini perlahan berubah menjadi mimpi buruk bagi negara-negara besar dunia. Coba kita ingat kembali Piala Dunia 2022. Jepang satu grup dengan dua raksasa Eropa, Jerman dan Spanyol. Mayoritas orang saat itu menganggap Jepang hanya akan memperebutkan posisi ketiga. Tapi apa yang terjadi? Mereka justru mengalahkan Jerman, mereka juga mengalahkan Spanyol dan keluar sebagai juara grup. Sejak saat itu, satu pertanyaan mulai muncul di benak banyak pecinta sepak bola. Apakah Jepang masih pantas disebut kuda hitam? Atau sebenarnya mereka sudah berubah menjadi kekuatan besar dunia? Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel Irfan. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dan selalu diberikan kebahagiaan dimanapun berada. Pada video kali ini kita akan membahas sebuah tim yang mungkin sedang mengalami perkembangan paling pesat dalam sepak bola internasional, yaitu timnas Jepang. Kita akan membahas bagaimana Jepang membangun kekuatan selama berpuluh-puluh tahun, mengapa mereka kini tidak bisa lagi dianggap sebagai kuda hitam, serta seberapa besar peluang mereka di Piala Dunia 2026. Dan yang paling menarik, apakah Jepang benar-benar mampu menyaingi negara-negara besar seperti Belanda, Prancis, Inggris, Argentina, bahkan Brasil? Tapi sebelum kita masuk ke pembahasannya, saya ingin mengajak teman-teman semua untuk mendukung channel ini. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan berita sepak bola terbaru setiap harinya. Karena dukungan teman-teman sangat berarti untuk perkembangan channel ini. Nah teman-teman, sekarang kita langsung masuk ke pembahasannya. Kalau kita bicara Jepang hari ini, sebenarnya kita sedang melihat hasil dari sebuah proyek yang dibangun selama puluhan tahun. Kesuksesan Jepang bukan sesuatu yang muncul secara tiba-tiba. Mereka tidak mendadak kuat, mereka tidak mendadak hebat. Semua itu adalah hasil dari perencanaan yang sangat panjang. Pada era 1980-an hingga awal 1990-an, Jepang bukan negara sepak bola. Olahraga paling populer saat itu adalah bisbol. Sepak bola hanya menjadi olahraga pelengkap. Tetapi Jepang memiliki satu kelebihan yang sangat luar biasa. Mereka berani membuat rencana jangka panjang. Mereka membangun kompetisi profesional. Mereka memperbaiki sistem pembinaan usia muda. Mereka mengirim pemain-pemain berbakat ke Eropa. Dan mereka melakukannya dengan sabar. Hasilnya baru benar-benar terlihat beberapa dekade kemudian. Sekarang lihatlah skuad Jepang. Mayoritas pemain inti mereka bermain di Eropa. Bukan hanya bermain, tetapi menjadi pemain penting di klubnya masing-masing. Karo Mitoma menjadi salah satu pemain Asia paling berbahaya dalam beberapa tahun terakhir. Kemampuannya dalam menggiring bola mampu membuat bek-bek terbaik dunia kesulitan. Kemudian ada Hiroki Ito yang memberikan kestabilan di lini belakang. Belum lagi generasi muda Jepang yang terus bermunculan hampir setiap musim. Inilah yang membuat Jepang berbeda dibandingkan masa lalu. Mereka tidak lagi bergantung pada satu atau dua pemain bintang. Mereka memiliki kedalaman skuad yang luar biasa. Jika satu pemain cedera, masih ada pemain lain dengan kualitas yang hampir sama. Teman-teman, salah satu alasan mengapa Jepang sangat berbahaya adalah mentalitas mereka. Mereka tidak pernah merasa inferior. Mereka tidak takut menghadapi negara besar. Dulu mungkin pemain Asia sering masuk lapangan dengan rasa minder ketika bertemu Jerman, Spanyol, atau Brasil. Tapi generasi Jepang saat ini berbeda. Mereka tumbuh di Akademi Eropa, mereka bermain di Bundesliga, mereka bermain di Premier League, mereka bermain di Serie A. Mereka bermain di level tertinggi sepak bola dunia. Jadi ketika bertemu pemain-pemain besar, mereka tidak merasa takut. Mereka sudah terbiasa menghadapinya setiap minggu. Hal itu terlihat jelas di Piala Dunia 2022.
saat melawan Jerman. Saat tertinggal terlebih dahulu, banyak tim mungkin akan panik. Tetapi Jepang tetap tenang, mereka tetap disiplin, mereka tetap percaya diri, dan hasilnya membalikkan keadaan. Beberapa hari kemudian mereka melakukan hal yang sama terhadap Spanyol. Bukan satu kejutan, tetapi dua kejutan sekaligus. Dan itu membuat dunia mulai sadar, Jepang bukan lagi tim yang hanya datang untuk meramaikan turnamen. Mereka datang untuk menang, mereka datang untuk bersaing, dan mereka datang untuk membuat sejarah. Sekarang mari kita bicara tentang Piala Dunia 2026. Jepang menjadi salah satu negara pertama yang memastikan tiket ke putaran final melalui jalur kualifikasi. Ini bukan kebetulan. Ini menunjukkan betapa dominannya mereka di kawasan Asia. Ketika negara-negara lain masih berjuang, Jepang sudah memastikan tempat mereka lebih awal. Artinya, mereka memiliki waktu lebih banyak untuk mempersiapkan diri. Mereka bisa fokus meningkatkan kualitas permainan, mereka bisa mematangkan strategi, dan mereka bisa mempersiapkan diri menghadapi lawan-lawan terbaik dunia. Jika melihat komposisi skuad saat ini, Jepang memiliki semua syarat untuk menjadi tim yang berbahaya. Mereka punya pemain cepat, mereka punya pemain kreatif, mereka punya organisasi permainan yang rapi, mereka punya pelatih yang memahami karakter tim. Dan yang terpenting, mereka punya rasa percaya diri. Teman-teman, saya pribadi merasa istilah kuda hitam sudah tidak cocok lagi untuk Jepang. Karena kuda hitam biasanya digunakan untuk tim yang sesekali membuat kejutan. Sedangkan Jepang sudah terlalu sering membuat kejutan. Mereka konsisten tampil baik, mereka konsisten menghasilkan pemain berkualitas, mereka konsisten berkembang. Kalau sebuah tim terus-menerus membuat kejutan selama bertahun-tahun, mungkin itu bukan lagi kejutan. Itu adalah kualitas, dan Jepang sudah sampai pada tahap itu. Mungkin mereka belum menjadi favorit utama juara dunia, tetapi mereka sudah menjadi tim yang mampu membuat negara-negara besar merasa tidak nyaman. Bahkan jika saya adalah pendukung Belanda, saya akan sangat berhati-hati menghadapi Jepang. Karena Jepang memiliki kemampuan untuk menghukum setiap kesalahan kecil. Mereka disiplin, mereka sabar, dan mereka sangat efektif. Dalam turnamen singkat seperti Piala Dunia, kualitas seperti ini seringkali lebih berbahaya dibandingkan sekedar kumpulan pemain-pemain bintang. Bukan tidak mungkin Piala Dunia 2026 akan menjadi panggung terbesar dalam sejarah sepak bola Jepang. Karena mereka memiliki generasi yang matang, mereka memiliki pengalaman, dan mereka memiliki ambisi besar untuk membuktikan bahwa Asia juga bisa bersaing dengan dunia. Teman-teman, sepak bola Jepang hari ini adalah bukti bahwa kesuksesan tidak datang secara instan. Kesuksesan datang dari kerja keras, kesabaran, dan perencanaan yang tepat. Apa yang kita lihat hari ini adalah hasil dari puluhan tahun pembangunan sepak bola yang dilakukan secara konsisten. Dan sekarang dunia mulai melihat hasilnya. Jepang bukan lagi kuda hitam. Jepang bukan lagi tim pelengkap. Dan Jepang adalah salah satu kekuatan sepak bola yang layak mendapatkan rasa hormat. Tinggal satu pertanyaan besar yang belum terjawab, seberapa jauh mereka bisa melangkah di Piala Dunia 2026. Apakah hanya sampai 16 besar, perempat final, semifinal, atau bahkan menciptakan sejarah yang lebih besar lagi? Menurut teman-teman bagaimana? Tulis pendapat teman-teman di kolom komentar. Kalau suka dengan video seperti ini, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan pembahasan menarik lainnya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam olahraga, salam sepak bola Indonesia.